Selamat datang di dunia plagiat, dunia di mana para pemainnya berhasil menipu kita menggunakan karya orang lain. Terkhusus untuk aktor kita kali ini, dia mampu mengubah aksi pencurian karya menjadi sebuah karir yang menghasilkan. Hingga dia mampu mengumpulkan pengikut sebanyak ini. Untuk itu, izinkan aku memandu kalian menikmati festival karya-karya milik orang lain, sebuah festival seni hasil dedikasi dan kerja keras seorang penipu selama bertahun-tahun. Pertama, silahkan lihat video klarifikasi ini. Hai guys, di sini aku mau klarifikasi soal tweet yang lagi rame itu. Ini dari Kak Jaka, pemilik asli karya Timun Mas. Di sini aku sama Ridho, teman aku, mengakui kesalahan kami dan kami meminta maaf pada Kak Jaka karena telah mengambil karya tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tanpa memberikan kredit. Ini udah sampai ke dosen kami dan kami harus mengulang matkul tersebut. Sekali lagi kami meminta maaf dan bisa menjadi pelajaran buat kedepannya. Aku juga udah klarifikasi ke Kak Jaka dan ini buktinya, bisa kalian lihat. Jadi sekali lagi kami ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian Sungguh permintaan maaf yang mengharukan. Tanpa perlu ngeliatin wajah asli, gak perlu juga pakai video asli, gak menunjukkan keseriusan sama sekali. Bahkan bocil SMP kemarin lebih paham gimana caranya minta maaf. Tapi intinya, dia meminta maaf karena dia ketahuan menjiplak karya orang lain. Dan ini bukan akhir, justru ini adalah awal dari mimpi buruknya. Sebelum aku liatin hasil karya plagiat dia beserta karya asli yang dicuri, aku mau kasih kredit dulu ke akun Twitter, juru gambar, beliau beserta teman-temannya lah yang berhasil menemukan bukti plagiat dari aktor imitasi kita. Dan berikut beberapanya. Volume aku matiin, tapi biar aku ceritain, dalam perjalanan entah kemana, aktor imitasi kita diperlihatkan sedang menggambar satu mahakarya. Begitu lancar dan tenang, padahal ini di dalam kereta. Tapi aku yakin dia nggak bakal bisa tenang setelah melihat hasil temuan netizen. Begitu mirip, konsepnya juga sama, warna juga mirip, ini bukan niru lagi namanya tapi jiplak. Halo kalian semua, aku lagi di kafe nih, dan tiba-tiba aku mendapat inspirasi untuk bikin gambar bertemakan kafe. Tanpa menunggu lama, sebelum inspirasi aku hilang, langsung aja aku gambar dan tak lupa aku rekam, biar kalian tahu ini gambar yang aku bikin sendiri. Aku secara profesional membuat karya ini tanpa perlu mencontoh, kalian pasti nggak akan bisa. Dan inilah hasilnya. Kira-kira seperti itulah narasi yang cocok buat video ini. Dan ini hasil temuan netizen, sangat mirip sekali. Tapi meski sangat mirip, ada detail yang beda, kayak bentuk topi si tikus. Aku juga baru tahu kalau si Riko ini sangat berbakat meniru karya orang lain. Lanjut. Paint with Me Part 3. Halo guys, hari ini aku mau kembali menunjukkan keahlian aku menggambar. Tentu saja video proses gambar akan aku rekam supaya kalian bisa lihat Jutsu Ninja terlarang yang aku pelajari secara otodidak. Nama jurusnya adalah Plagiat no Jutsu. Asal kalian tahu, jutsu ini menggunakan seluruh tenaga aku, sehingga aku lapar. Tapi tenang, ada GoFood, selalu bisa jadi andalan. Bla 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 bla. Dan ya, kalian benar, ini video iklan endorsan dari GoFood. Lalu, setelah makanan datang, aku dapat komisi, lanjut gambar, dan inilah hasilnya. dan ini hasilnya, see you kapan-kapan. Dan ini hasil dari netizen. Dan akhirnya aku sadar, ternyata untuk bisa menyalin, butuh satu bakat lagi, yaitu bakat nggak punya rasa malu. Ini bakat yang wajib kalian punya kalau mau mengikuti jejak si Riko. Nggak cuma dia plagiat karya orang, dia bahkan berani pakai itu gambar buat konten endorsan. Kalau tadi endorsan, kali ini dia pakai karya orang lain buat kompetisi. Guys, aku join kompetisi gudai. Aku anggap ini tuh perang, jadi aku harus panasan dahulu, oke? Registrasinya gampang. Asli, aku tuh super excited banget buat ikut join kompetisi ini karena tema Gudai Gaul Creation tahun ini itu menuju Ramadan banyak kebaikan. Dan kerennya lagi, total hadiah buat para pemenang senilai 300 juta. Di mana 4 pemenang utama akan mendapatkan masing-masing 50 juta dan 25 karya terpilih mendapatkan 4 juta rupiah. Gila, gokil. Tentunya karya pemenang nantinya akan diproduksi menjadi kemasan botol Gudai.
Dan ya, kalian bisa tebaklah. Kekagumanku nggak berhenti melihat karya Riko ini. Dia selalu berhasil bikin versi cover dari karya-karya orang lain tanpa minta izin, tanpa kasih kredit, dan ini untuk kompetisi malah. Dan ini juga hasil temuan netizen yang lain. Kalian bisa post dulu videonya kalau mau lihat. Aku mau speedrun nunjukin karya-karya yang dimaling Riko. Dan ternyata banyak sekali. Kayaknya Google adalah surga inspirasi buat Riko. Aku mau diem sejenak, menikmati pameran seni karya milik orang lain. Seharusnya kalian notice satu hal dari gambar Riko ini, yaitu gaya melukis dia yang berubah-ubah. Riko menggambar dengan style yang berbeda. Itulah indikasi kuat kalau karya dia cuma karya nyontek, jiplak, atau nyuri. Dan ini gambar yang paling lucu menurutku. Kalau kalian perhatikan bagian kanan, ada secari kertas yang nunjukin seolah-olah Riko melakukan semacam riset buat karya dia. Gimik murahan. Trik sampah Riko ini, aku juga tahu dari akun Twitter Juru Gambar. Dan silahkan kalian cek semua bukti plagiat Riko yang berhasil dikumpulkan sama Juru Gambar. Aku kasih link di komenan. Setelah kita dapat gambaran, gimana gaya melukis Riko yang berubah-ubah, biar aku kasih lihat karya Riko yang terakhir. Audionya aku matiin, tapi biar aku ganti pakai narasiku sendiri. Hari ini, aku mau gambar perasaanku. Aku lagi sedih banget karena aku ketahuan plagiat. Padahal selama bertahun-tahun gak pernah ketahuan. Nangis bentar. Lanjut lagi guys. Tunggu bentar, dadaku sakit banget. Yah malah kotorkan bajuku, padahal baru beli pakai hasil endorsan dan berhasil nipu banyak brand. Heran deh, kok bisa ketahuan sih? Sebel. Nangis bentar guys. Lanjut lagi, set. Set. Set, set, set. Capek lip sync. Anjir sakit, nyamuk sialan ganggu aja. Inilah hasilnya. Sorry, melucu pakai suara robot ternyata susah. Tapi kayak ginilah hasil akhir gambar Riko. Gimana menurut kalian? Coba bandingin sama hasil gambar sebelumnya. Jauh sekali perbedaannya. Mungkin karena pas gambar ini, Riko nggak punya contekan, dan kayak ginilah hasilnya. Setelah ditelanjangi sama netizen, Riko yang panik, langsung menghapus semua postingan dia. Dan momen langka ini berhasil direkam netizen. Semua postingan medsos Riko lenyap, bahkan YouTube dia juga hilang semua videonya. Cuma nyisain satu video klarifikasi yang kita tonton di awal tadi. Ngomong-ngomong tentang YouTube, Riko pernah bikin postingan ini. Intinya dia minta tolong agar mereport kanal YouTube yang ngambil video-video dia. Dan inilah contoh nyata, maling teriak maling. Dan aku pribadi sekarang lagi nungguin, apa yang kira-kira selanjutnya bisa diciptakan Riko dari karya orang lain. Orang ini membangun karir di atas kebohongan. Dia bohong terhadap karya. Dia bohong terhadap seni yang dia cintai. Dia bohong ke seniman lain, bohong terhadap penontonnya, bohong ke brand. Dan dia mendapatkan keuntungan dari kebohongan tersebut, tentu di level Riko, dia udah bohong ke dirinya sendiri. Dari tadi aku memang berusaha memparodikan aksi plagiat Riko ini, tapi aksi plagiat itu sendiri adalah sebuah kesalahan. Bahkan sebenarnya masuk ke kriminal, aku yakin Riko yang mahasiswa di DKV paham dengan ini. Meminta izin dan memberi kredit kepada pemilik karya bukanlah hal yang sulit, tapi menggunakan karya orang untuk keuntungan pribadi adalah tindakan pengekut yang pantas untuk ditertawakan. Sayangnya, di Indonesia aksi plagiat tidak dianggap serius, bahkan dinormalisasi. Miris memang,
Hukumnya ada, tapi penegakannya sama sekali nggak ada. Melalui video ini, aku harap kita sama-sama aware terhadap aksi plagiat, dan mari kita beri apresiasi terhadap seniman-seniman hebat lokal. Ya udah gitu aja videonya, salam dunia tipu-tipu, makasih udah nonton, dadah.